Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena malam ini kita diberikan nikmat istiqamah iman dan Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sampaikan materi ini lebih kurang 1 jam 60 menit. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kertas. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita malam ini menjadi nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Darwin Hasibuan SPDI Qori Internasional. Kemudian para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz-ustadz tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua beserta seluruh pengurus masjid, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang di luar mohon maaf, tak usah tengok ke dalam ini, tengok aja layar-layar. Tak ada layar, tengoklah ke sini sikit-sikit. Kami rasanya dari dalam ini menengok keluar macam menengok akuarium. Tapi kami pun yakin dan percaya kalian di luar pun menengok kami macam ikan mas koki. Jadi ternyata kami di luar, kalian di dalam. Kita ini semuanya sama-sama melihat orang dengan cara pandang kita. Kita seringkali menengok orang dengan cara pandang kita, padahal kita disuruh merasakan perasaan orang lain. Betul? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Apa bukti imannya mantap? Karena dia sudah haji, karena ke Makkah, karena sudah bangun masjid, infak sedekah. Betul? Tapi puncak daripada mengukur iman adalah bagaimana merasakan perasaan saudara kita. Susah dia, susah juga kita. Puncak iman adalah ketika tapak kaki orang tertusuk duri, sakit tapak kaki kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Puncak iman adalah ketika sakit anak orang, ikut kita merasakan seolah-olah itu anak kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Banyak orang menganggap anak orang anak dia, tak masalah. Yang jadi masalah bini orang bini dia, itu masalah. Baik, malam ini kita akan membaca satu surah dalam Al-Quran yang selalu dibaca imam saat sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, wail artinya celaka. Yang selama ini suka mengejek orang, mencaci maki orang, celaka. Robahlah, wail. Wail artinya celaka. Makanya Allah Ta'ala menyebut beberapa orang celaka dalam Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang memainkan timbangan. Kalau dia belanja ke pasar matanya tajam. Kurang. Kalau dia membaca Quran tak nampaknya mana idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, titik nun macam titik ba. Tapi kalau menengok mata timbangan dipajak, orang Medan bilang pajak, orang Jakarta bilang pasar. Pergilah orang Medan ke Jakarta, mau kemana Pak? Ke pajak. Diantaranya kantor perpajakan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main-main timbangan. Hati-hati tukang timbang pokok sawit, tukang timbang buah sawit. Asal ditimbang 50 kilo, tandan besar 50 kilo, tandan kecil 50 kilo. Kenapa begini? Rupanya memang udah di setel timbangan tuh, mau besar mau kecil 50 kilo.
Ada gunanya sembahyang, puasa, sholatmu melayang karena zolim memainkan timbangan. Tak ada gunanya pengajian malam ini. Bukti pengajian malam ini berhasil bukan karena layarnya banyak di luar, bukan. Bukti pengajian malam ini berhasil apa? Besok pagi yang berjualan, berdagang di pasar, luruskan balik timbangan. Siap? Tak semuanya siap-siap kata dia. Tengok besoklah Pak Ustaz. Ditimbang di pasar, betul. Dibawa ke rumah, rupanya 7,5 on. 1/4 kilo hilang. 5 orang belanja, 1,5 kilo 2,5 on sudah kau makan harta orang dengan cara batil. Patutlah pagi petang siang malam berdoa, doamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makan haram. Ustadz nyinggung pedagang aja, singgunglah PNS. Apa ya kita nyurus akte kelahiran nanti. Maksudnya yang PNS masuk, yang lain-lain masuk juga. Rasakan aja lah sendiri. Jangan mentang-mentang ku bilang timbangan hanya pedagang saja yang kena. Betul? Nah, wailul lil musallin. Kita baru membahas masalah wail. Ayat yang kita bahas wailul likulli humazatil lumazah, tapi digunakan kata wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main timbangan. Wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat celaka. Itu maka banyak orang tak sholat sekarang. Kau kenapa tak sholat? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Orang dulu kalau tak sholat aja. Orang sekarang ini sudah tak sholat pakai dalil pula. Hebat orang sekarang nih. Otak-otak sungsang semua. Kau kenapa tak sholat? Kenapa tak sembahyang? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Na'udzubillah. Itulah kadang berbunyi HP orang kita sangka HP orang, rupanya HP kita. Udah mau marah saya tadi. Kenapa masuk masjid hidup HP? Siapa yang hidup HP? Rupanya HP kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fawailul lil HP. Celakalah orang yang HP-nya menyala. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Makna pertama wail, celaka. Makna yang kedua wail, neraka. Ada satu neraka namanya neraka wail. Dua-dua ini apakah dibenturkan maknanya? Tidak. Yang mengatakan celaka orang yang main timbangan, celaka orang yang sholat karena tak khusyuk main-main pikirannya, celaka orang wailul likulli humazatil lumazah. Betul maknanya, tak salah. Yang mengatakan neraka wail bagi orang yang curang timbangan, neraka wail bagi orang yang sholat tapi pikirannya tak khusyuk, neraka wail likulli humazatil lumazah, juga tak salah. Jadi kalau begitu makna wail dua. Yang pertama celaka, yang kedua artinya nama neraka. Oh, neraka itu ada nama-namanya Pak Ustadz? Ada nama neraka itu sakar. Masalakakum fi sakar. Mengapa kalian masuk neraka sakar? Apa kata penghuninya? Lam naku minal musallin. Kami tak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tak mengasih makan orang miskin. Jadi namanya pun macam-macam. Banyak pertanyaan. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang berapa hari ini? Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut.
Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action. Hatinya saja, yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak Ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Inilah diupdate lah. HP-HP yang macet-macet tuh dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insya Allah. Siapa yang tak jelas, betungkik telinganya. Nanti yang mengupload nih di internet, kalian buatlah terjemah di situ. Tungki adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak paham itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Allazi jama'a malau wa'addadah. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja, kira-kira masih jauh dari Kori internasional. Tapi sikit-sikit jadilah kan. Apalagi perbuatan orang ini, lidahnya mengejek, tangannya mengejek, perbuatannya mencela. Ada lagi perbuatan yang paling mengerikan. Jama'a, mengumpul, malau, harta, wa'ad, dadah, menghitung. Kerjanya dua aja, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, batuk, mati. Yang ada di otaknya duit, 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 duit. Sampai sembahyang zuhur pun 5 rakaat. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh. Berapa harga karet sekarang? Ini lautan. Allazi jama'a malau wa'addada. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Ada kenikmatan sendiri menghitung-hitung harta itu. Tanah di sana sekian hektar, yang di sini hektar. Tahu kau tanah yang itu luasnya? Tahu, tahu. Punya siapa? Punya orang. Na'udzubillah. Tapi saya yakin jamaah masjid Darul Haq. Dar rumah, hak benar. Darul Haq, rumah kebenaran. Di sini rumah kebenaran. Lain dari sini salah. Siapa yang mau cari kebenaran datang ke Darul Haq. Betul? Lain nama masjid nih. Ada masjid-masjid lain itu masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Ini mantap. Bukan nama sembarang nama. Udah sampai itu aja. Dilarang tidur di ruang utama. Oh, karena di sini pakai AC. Patutlah banyak tidur di sini. Ini menunjukkan jamaah masjid Darul Haq ini orangnya jamaah malau. Suka mengumpulkan harta tapi bukan wa'ad dadah.
bukan sekedar kumpul hitung, kumpul kira, mengumpulkan harta dan rajin bersedekah. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Ku tengok orang sedang membagi-bagi kotak. Kotak. Ku sangka kue kotak besar kali. Rupanya kotak infak. Kalian masukkanlah ke dalam. Di dalam ini pakai AC tentu lebih mahal. Tepuk tangan orang tua. Begitu rupanya orang sakit hati. Artinya kata orang tuh kami di luar panas, duit-duit receh nggak apa-apalah kata dia. Tak apa-apa, kalian sedekah pakai duit kerincing pun masuk surga insya Allah. Cuman agak lama lah sedikit. Dikumpul harta pergi pagi pulang petang, masuk ruko keluar toko, dikumpul duit, kumpul mati. Bisa dibawa mati? Tak bisa. Bapak yang malam ini di dompetnya ada 500.000, masuk ke kotak ini 100.000, yang dibawa mati yang 100-nya apa yang 400? Yang dibawa mati yang 100.000 ini apa yang 400? Yang 100. Sekarang saya mau tanya, yang mau dibawa mati yang banyak apa yang sedikit? Masukkan yang banyak tuh. Begitu cara menjebak jamaah nih. Disimpan. Bapak Ibu kalau ada tetangga kawan jamaah Masjid Darul Haq yang pelit, bin kikir, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Panggillah dia. Ada satu ayat kata Ustaz Somad untuk kau, sengaja diturunkan Allah untuk kau aja. Hebat itu. Aku tak datang pula kemarin di Masjid Darul Haq itu. Apa nama ayatnya? Ini dia. Jama'a malau wa'ad-dadah. Mengumpul harta dan menghitung, ngumpul ngitung mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama pengajian banyak jumpa orang-orang kaya yang pelit. Akhirnya kemana Pak Haji Pulan kemarin yang pelit minta ampun tuh? Mati Pak Ustadz. Rumahnya yang 2 lantai itu kemana? Udah dijual Pak Ustadz. Bininya udah diambil berondong. Makanya kalau ada yang kalian pelit-pelit, tak ada saya suruh. Saya orangnya ceramah tak suka nyuruh-nyuruh orang. Tak pernah saya suruh, bersedekahlah, bersedekah. Tak ada pernah saya suruh. Mau sedekah silakan. Yang tak sedekah, ya tak apa-apa. Tapi tengoklah. Tak ada khusus suruh. Tengoklah bini kalian diambil orang nanti. Tukar mic. Kaya jamaahnya. Saya udah ceramah 30 menit. Rupanya di sini asal 30 menit ganti mikrofon. Tes. Tak berbunyi pula. Macam-macam DJ kurasa. Itulah kita tak boleh menyepelekan tempat dan lokasi. Tadi saya menengok, ini masuk hutan nih. Tapi rupanya masjidnya pakai AC. Mikrofonnya mantap. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah dosa saya? Tak mau, tak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jama'a malau wa'addada, mengumpulkan harta, menghitung, dikumpul, dihitung sampai akhirnya mati. Mana yang dibawa mati? Bisa mobil bawa mati? Siapa bilang mobil tak bisa bawa mati? Bapak yang punya mobil 2, mau dibawa 1 mati bisa. Bawa mobil carry itu ke Masjid Darul Haq, buat di situ ambulan membawa jenazah gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya 1, mati.
Kira-kira bisa tak mobil itu dibawa mati? Bisa. Meninggal bapak, pahalanya mengalir. Ini dipajang mobil sampai 2-3. Tinggal rumah. Bisa rumah dibawa mati. Koslet ini. Hampir kesetrum bibir saya. Akan datang kalau ngasih mic ke saya dites dulu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Sempat terjungkang awak viral di situ kan. Ustadz Abdul Somad tak jadi ceramah mulut koslet. Siapa yang malu? Orang Tembung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dibawa mati? Rumah dibangun besar, tinggal. Tapi kau bangun rumah biasa, yang satu kau buat rumah wakaf untuk tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang bilang setuju itu yang punya rumah untuk buat tahfiz Quran. Yang bilang setuju belum ada, mudah-mudahan jadi doa. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya jamaah Masjid Darul Haq ini adalah orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Sehingga kalau sholat di sini saya yakin tenang. Kenapa tenang sholat di sini? Karpetnya tebal. Asli punya masjid nih kan? Kadang ada jamaah nih saking memuliakan ustadz dipinjam karpet. Sampai dibuat situ, balikkan tanggal sekian. AC ada, dingin. Kadang pernah saya ceramah di masjid AC banyak, kepanasan, rupanya mati. Tapi di sini tidak, terasa dingin. Kalau Bapak agak terasa hangat, maklum. Ini kita ini sekarang sudah over capacity. Tak sesuai lagi ini. Makanya jamaah itu di luar menengok kita ini macam ikan mas koki kehabisan mati lampu. Jamnya pula lengkap. Ada jam zuhur, jam asar, jam maghrib, jam isya, jam imsak, dan jam syuruk. Lengkap semua cantik. Balihonya pun mantap, tabligh akbar bersama Abdul Somad LCMA. Ada gambar saya, tertutup pula. Rasa-rasanya tak ada kurang, lengkap sudah semua. Bagaimana supaya harum semerbak, jamaah tenang sholat, dipasang harum-haruman. Maka harum rasa bau-bau bunga melati rasanya. Masya Allah, jam ada, itu jam itu penting. Apa guna jam itu dipasang? Supaya yang khutbah jangan sur dia jadi bawakannya. Tengoknya 20 menit selesai. Ini khutbah ini berapi-api dia. Jamaah hari ini Palestina masih terjajah. Orang udah mau balik kerja, mak lama kali dia katanya. Tobat aku sembahyang di sini katanya. Nampaknya simple sederhana. Mulai jam dinding, AC, kipas angin, karpet, lampu terang benderang. Tapi itu semuanya demi kenyamanan orang di masjid. Tapi jangan sampai terlalu nyaman sampai tertidur di masjid. Makanya perlu dibuatkan surat pengumuman, dilarang tidur di ruang utama masjid. Sopan bahasanya. Tapi kalau melawan juga, buat surat satu lagi. Kalau kamu mau tidur di luar aja bro. Sudahlah tak menyumbang uang listrik masjid. Sudahlah tak menyumbang AC masjid. Sudahlah tak menyumbang kipas angin masjid. Tidur dalam masjid menyumbang air liur basi. Haram. Kenapa? Karena mengganggu. Imatatul adza anit tariq. Perbuatan amal yang paling ringan. Membuang yang mengganggu dari tepi jalan. Selalu diterjemahkan dalam hadis membuang duri dari tepi jalan. Imatatul adza. Adza bukan duri, sesuatu yang mengganggu di tepi jalan. Kalau membuang yang mengganggu di tepi jalan berpahala, bagaimana dengan orang membuat yang mengganggu di dalam masjid?
bukan jalan, di karpet masjid, di tempat orang sujud, di situlah air liur sambal belacan tumpah. Allahu Akbar. Imam khusyuk, makmum busuk. Yang saya sampaikan ini nampaknya simpel, sederhana. Tapi kalau tidak dijaga, maka yang sudah dilakukan jamaah Darul Haq baik, bagus. Tetap kita jaga ke depan supaya kita tak masuk dalam neraka wail, tak masuk yang dikecam Allah. Jama'a malau wa'addadah. Terus ayat apa lagi? Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, malahu, hartanya itu, akhladah, membuat dia kekal abadi. Rumahku yang besar membuat aku kekal abadi. Mobilku yang mewah membuat aku kekal abadi. Cincin permataku membuat aku kekal abadi. Maka digalilah kuburan batu di Mesir. Ditemukan jenazah perempuan di dalam. Nama perempuan itu Nefertiti. Siapa namanya? Nefertiti. Bukan jembatan. Nefertiti, perempuan tercantik, permata-permata, tinggal kering kerontang, semuanya tinggal tak bermakna. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka dengan hartanya dia kekal abadi. Tidak, saudaraku, tapi dengan harta orang bisa abadi. Mana contohnya? Masjid depan Istana Maimun, Masjid Kesultanan Melayu Delhi. Dengan harta orang bisa abadi. Dengan cara apa? Membangun masjid. Alhamdulillah, Masjid Darul Haq. Siapa yang mewakafkan tanah dulu? Siapa yang mewakafkan atap dulu? Siapa yang mewakafkan? Ini wakaf-wakaf orang meninggal. Saya tak tahu entah siapa yang mewakafkannya. Tanpa saya sebutkan namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Alfa. Tak perlu. Sampai pahala kita malam ini pengajian. Dari jam 9 sampai jam 10. Dari jam 10 sampai entah jam berapa nanti tanya jawab. Mengalirlah pahala. Teranglah kuburnya. Lapanglah makamnya. Dijauhkan Allah kuburnya dari lubang neraka. Dijadikan Allah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Yang sudah membangun masjid, alhamdulillah. Yang belum membangun, na'uzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendengar, mati ajalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau begitu orang Islam ini perlu kaya apa miskin? Kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Sayang sama emak, buat masjid nama emak. Sayang sama suami, jangan buat nama suami. Nanti meninggal dia, mau kawin sekali lagi. Buatlah nama masjidnya As-Salihin, masjidnya orang-orang soleh. Kau mau sholat kemana? Aku mau sholat ke masjid. Masjid apa namanya? Baitus Soman. Soman itu Allah, bukan saya. Saya ini Abdus Soman, hamba Allah. Ada orang bukan hamba Allah, Abdus Syaiton. Hamba setan. Panggilan set. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhladah. Disangkanya dengan hartanya itu dia bisa kekal abadi. Tapi jangan gara-gara ini besok orang jamaah Masjid Darul Haq tak ada yang masuk kerja. Gara-gara apa? Kok tak kerja? Alah, tak ada gunanya. Kita pun akan mati juga nih semua. Jangan. Yang punya kebun tetap bekerja. Dulu orang Tembung ini lebar-lebar kebun tebunya kan. Sekarang masih ada lagi? Tak ada lagi. Udah berubah jadi rumah ruko semua. Yang punya kebun silakan sejauh mata memandang. Yang bisnis, dagang, toko, ruko silakan. Tapi jangan masuk dalam jama'a malahu wa'addadah. Jangan masuk dalam yahsabu annama lahu akhladah. Tapi dalam golongan apa?
yang membuatkan rumah kos gratis untuk anak-anak yang merantau dari daerah Sumatera Utara, kaya tapi duit tak ada, buatkan rumah kos gratis. Oh, berdatanganlah orang, kami mau gratis Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? IP 3,9 dan 4 saja. Saya IP saya 4, mesti cantik, gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak kita di kampung cerdas, IQ-nya tinggi, tapi karena tak ada duit tak bisa sekolah. Berapa sekarang kos di Medan? Yang paling murah kos di Medan berapa? Gope 500.000, itu pun triplek dinding. Nyamuknya tak banyak, 1 ekor, kawannya banyak. Tapi begitu kita sediakan gratis, Masya Allah. Saya kuliah di Al-Azhar dari tahun 1998, pulang 2002, berapa tahun itu? 4 tahun, 98 pulang 2002, kuliah gratis, asrama gratis, makan gratis, tiket gratis, disediakan pula lagi setiap bulan beasiswa. Dari mana itu? Wakaf orang Mesir. Kalau orang Saudi Arabia berwakaf maklum, orang Saudi Arabia kaya-kaya, digali tanah mau mencari air, keluar gas. Digali tanah mau mencari air, keluar minyak. Tapi Mesir biasa saja. Semangat mereka berinfak, berwakaf, bersedekah luar biasa dari kesederhanaan. Kalau ada orang kaya bersedekah, biasa. Tapi orang yang sederhana bisa mampu bersedekah, itu baru luar biasa. Kalau bapak-bapak ibu itu biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbadzanna fil hutamah. Kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan. Dimasukkan lembut. Tapi di situ dikatakan la yumbadzanna, lam dipangkal, nun di ujung, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kau pasti akan masuk dalam neraka hutamah. Wama adraka mal hutamah. Allah bertanya tapi tak perlu dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wama adraka mal qari'ah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Allah tanya, wama adraka mal hutamah. Kamu yang suka menumpuk harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah, kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nar, api. Muqadah. Biasanya api itu dipasang bulan Ramadan. Di sini ada, tak habis-habis dah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hidup terus. Narullah, api yang menyala, al-muqadah. Bagaimana apinya menyala? Allati tattali'u 'alal afidah, menyala sampai afidah, jantung. Menyala sampai ke tangkai jantung. Jadi api neraka itu dia dari bawah. Allati tattali'u 'alal afidah, menyala dari bawah sampai ke jantung panasnya. Makanya orang selalu menyebut sampai ke jantung. Gimana perasaan kau tadi panas? Oh, panas sekali ya, sampai ke jantung kurasa. Sampai mendidih tangkai jantung, mendidih otak di kepala. Ustadz Somad, neraka itu panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Memang kita tak tahu, tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam?
yablu ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala, sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius itu Pak Ustadz? Kau bertanya apa nyari pasal? Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Oleh sebab itu maka ini cerita adalah supaya kita datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa saat doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat azab, kami tak takut. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat surga, kami tak pernah berharap. Baca pada doa ayat khatam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Apa lagi kelanjutannya? Innaha 'alaihim muqsadah, dari bawah menyala sampai ke jantung. Innaha 'alaihim muqsadah, ditutup dari atas. Kalau menyala dari bawah, di atas terbuka masih ada uap. Menyala dari bawah sampai ke jantung, ditutup dari atas. Jadi apalah itu? Makanya tiap hari, tiap petang, tiap malam apa kata kita? Pagi, besok, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya. Itu saudara kita yang sedang haji, sedang umrah. Dari Hajar Aswad ke Rukun Syami, ke Rukun Yamani, ke Rukun Iraqi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan doa minta masuk surga. Bukan kata saya, kata ulama hikmah. Jangan doa minta masuk surga, karena semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga karena semua umat Muhammad SAW masuk surga, tapi mintalah dijauhkan dari neraka karena tak semua selamat dari api neraka. Jadi Pak Ustadz, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga? Masuk surga. Wa in zana wa in sarak, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, tetap masuk surga. Enak apa tak enak? Enak. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang penting sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk surga, cuman masuknya kapan? Beda lah. Masjid Darul Haq aja tak masuk. Janganlah tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha 'alaihim muqsadah, api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, di atasnya pula ditutup. Cukupkah begitu azabnya? Ditutup dengan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Orangnya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, ditutup dari atas, masih bisa berputar-putar. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah. Karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum. Kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan azab.
Kenapa kulit? Badalna juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru. Ternyata sakit itu ada pada kulit. Makanya orang-orang yang operasi itu setelah dibelah, pos dagingnya diobok-obok, tak sakit. Karena sakit ada pada kulit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah informasi yang diberikan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana caranya kita selamat dari yang disebutkan ini? Makanya nanti kalau imam membaca ayat, apa yang kita kaji 60 menit malam ini mudah-mudahan menambah keimanan kita insyaallah. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Imam menangis, makmum menangis mengenang azab yang begitu menyakitkan. Imam menangis meneteskan air mata, tapi ternyata tak semua orang menangis itu karena takut pada neraka. Kok kenapa menangis? Belum turun gaji 13. Menangis bukan orang yang meneteskan air mata sampai habis tisu setengah kotak. Menangis bukan orang yang mengeluarkan air mata darah. Bukan. Siapa orang yang menangis? Menangis hatinya karena takut kepada Allah, setelah itu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selamat dari azab Allah. Siapa dia? Rajulun, ada seseorang bangun di tengah malam ketika orang sedang tidur lelap, dia tegak terbangun, zakarallah, berzikir mengingat Allah, khalian, sunyi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Menangis dia. Istrinya pun heran. Abang kenapa menangis bang? Ingat. Ingat apa? Ingat mantan. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz pilih ayat-ayat pendek ini? Supaya kalau nanti imam membaca ayat, makmumnya tidak pikirannya ke sana kemari, fokus dia karena sudah kita kaji. Dulu itu Al-Lumazah itu sudah dikaji Ustaz Somad itu. Di mana? Masjid Darul Haq. Apa isinya? Nantilah aku kasih MP3-nya sama kau. Udah tuntas dulu dikajinya 60 menit. Apa maknanya? Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ada orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah, qari mengaji dibacakan ayat Allah, imam membaca ayat Allah, zadatuhum imana. Ketika mendengar ayat Allah imannya bertambah. Itu yang paling penting. Malam ini kita bangga bisa satu majelis sama qari internasional. Bangga apa tak bangga? Bangga. Tapi alangkah bangganya lagi bukan sekedar bersama orang soleh, tapi ketika ayat-ayat itu kita pahami dengan baik. Makanya saya fokus sekarang pada ayat-ayat pendek. Al-Ikhlas sudah, Sabbihis belum. Nanti kita pilih Waddu'a, nanti kita pilih supaya kita fokus mengaji. Jadi video-video ke depannya lebih banyak mengaji. Kenapa tidak pakai pentas tabligh akbar lagi Pak Ustadz? Saya lebih nyaman mengaji begini, lebih enak. Jadi Bapak Ibu jangan komplain ke panitia. Ini permintaan saya mau mengaji begini. Karena kalau ramai pakai pentas, apalagi ada musiknya, apalagi pakai lilin pula, habis itu balik, apa kau dengar tadi? Entah, pokoknya sur-sur aja gue tengok. Baik, bukan berarti tak baik. Cuman membuat pentasnya, dibuat ramai ini. Dalam masjid mendapat i'tikaf. Di dalam masjid, yang duduk dalam masjid ini dikirimkan Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Tak berhenti malaikat berdoa sampai orang itu keluar masjid atau wudunya batal. Yang udah batal jangan kasih tahu kawan, diam-diam aja. Pura-pura. Kau batal tadi? Apa kau tanya aku? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlama-lama dalam masjid. Kenapa? Berlama-lama dalam masjid itu janji Allah.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok orang duduk-duduk di dalam masjid, yatsluna kitab Allah, dia tak ada cerita dunia, yang dibahasnya ayat Allah. Ustaz Darwin Hasibuan membaca ayat-ayat Allah. Ustaz Somad duduk di sini membaca ayat-ayat Allah. Tsumma yatadarasunahu fima bainahum. Setelah membaca ayat Allah dikaji mereka maknanya, direnungkan isinya. 3, berkumpul baca ayat, dijelaskan isinya. Maka Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Mana malaikat? Mana? Sekarang banyak orang nantang-nantang nih. Mana malaikat? Mana? Nah, nanti kalau kau udah mati, nampak kau malaikat tuh. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Tapi yang paling kita inginkan adalah apa dia? Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Majlis Darul Haq malam ini termasuk majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, ya Allah, 17-18 Agustus, apa kerja mereka habis Isya? Mereka menonton penyanyi dangdut keyboard tunggal rok pendek. Yang muda-muda mengangguk, yang tua-tua meniti air liur. Kalian pikir tak ada laporannya itu ke malaikat? Ada. Tapi apa kata Allah ketika ditanyanya malaikat? Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu pada yang tak tahu, yang tak mau tahu. Hai malaikat, apa kerja jamaah masjid Darul Haq? Mereka berkumpul ya Allah. Duduk mereka semua. Ada yang tak dapat duduk, banyak mereka yang berdiri ya Allah. Tapi pahala mereka dilipat gandakan. Gitu cara nyenangkan hati yang berdiri-berdiri. InsyaAllah. Kalian anak-anak muda yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Anak-anak muda yang lain malam-malam libur 17 Agustus goncengan sama pacar. Tapi kalian, Masya Allah, tetap pengajian. Yang kita malam ini kan 17 Agustus jalan-jalan. Enggak, pengajian. Ada Ustaz Somad di Darul Haq. Balik dari sana baru kita jalan. Anak muda setan tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita istiqomah insya Allah. Yang tua juga. Banyak anak muda istiqomah, yang tua gatal. Alhamdulillah sudah sampai jam 10. Kurang-kurang sedikit, kita udah lama berkawan, tak apa-apa lah. Jangan lupa subscribe, like, and share.